Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dibantu oleh Allah agar bisa istiqomah menunaikan ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Dan mudah-mudahan semua amal-amal yang telah, sedang ataupun akan kita lakukan Allah bantu untuk menyempurnakannya sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda. Yang kita berharap dengan amal-amal itu mudah-mudahan Allah pantaskan kita semua masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siogianya kita masih di surat An-Nas, tapi karena ini berkaitan dengan Ramadan, kemungkinan kita hanya sekarang saja kajian di bulan Ramadan tahun ini, maka kita lompat ke surat Al-Qadar. Ini saya kasih tema Lailatul Qadar menjemput takdir baik. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah ini surat Al-Qadar ini semua akhir ayatnya itu dua hurufnya.
yang dimatikan. Qadr, syahr, amr, fajr. Dan huruf terakhirnya adalah ra. Kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa cara membaca huruf ra ketika dia mati itu adalah dilihat satu huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya mati juga, maka lihat satu huruf lagi sebelumnya. Berarti 2 huruf sebelum ra. Kalau dia berbaris A ataupun U, berarti kita bacanya tafkhim. Bibirnya maju kalau tafkhim. Ya. Lailatul qadr, ra-nya. Syahr, fajr, amr. Jadi pas bilang R-nya itu maju bibirnya. Jadi bunyi R-nya semua ini, ra-nya mestinya dapat haknya. Tapi nggak boleh terlalu banyak. Fi lailatul qadr. Nah, itu salah. Kebanyakan. Ya. Jadi bunyi R-nya ada dan dibacanya tafkhim. Min alfi syahr. Terus min kulli amr. Nah, bibirnya kita majukan. Kalau amr, nah itu salah. Amr, bunyi ro-nya itu tebal, bibirnya maju. Sama seperti hatta matla'il fajr. Bunyi r-nya itu bibirnya kita majuin ke depan. Ya. Kalau saya Ustadz nggak dimajuin pen, memang udah maju. Ah, itu udah aman berarti kan. Baik. Ini surat yang sudah sama-sama kita hafal. Alhamdulillah dari kecil juga udah hafal. Kalau nggak hafal mah kebangetan lah ya. Hafal insyaallah. Surat ini merupakan surat yang mulia sekali karena ini berbicara tentang Lailatul Qadar. Baik. Apakah Lailatul Qadar itu hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya, ataukah dia juga pernah terjadi untuk umat-umat sebelum kita? Jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adalah khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Hanya kita umat Islam. Umat-umat sebelum Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Berdasarkan riwayat dari Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Apa katanya? Haddatsana Malik annahu ballaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'maran nasi qablah aw ma sya'allahu min dzalik. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah diperlihatkan tentang umur umat-umat sebelum beliau. Bahwa umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, Pak. Seperti postur tubuhnya yang tinggi-tinggi. Berbeda dengan kita, umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek-pendek, postur tubuhnya pun pendek-pendek. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, setiap nabi itu diutus masa risalahnya separuh dari masa risalah nabi sebelumnya." Nabi Muhammad berapa tahun menjadi nabi dan rasul? 23. Berarti itu separuh dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berarti sekitar 40-an tahun. Sebelum Nabi Isa alaihissalam, Nabi siapa? Sebelum Nabi Isa, Nabi Zakaria. Itu berarti 2 kali lipat tuh, 80-an tahun. Sebelum Nabi Zakaria, Nabi siapa? Siapa ya sebelum Zakaria? Pokoknya itu dah. Nah, itu jawaban paling mantap. Nabi Yunus ya, Nabi Yunus alaihissalam. Berarti Nabi Yunus lebih lama tuh, 160 tahun. Sebelum Nabi Yunus 2 kali lipat, 320 tahun. Sebelumnya lagi terus sampai ketemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Alfasanatin illa khamsina ama.
1000 kurang 50 tahun. Ini bukan usia beliau. Kalau kita cek di Al-Mawardi, memang ada khilaf antara ulama. Tapi mayoritas para ulama mengatakan 950 tahun itu falabisa fihim. Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya, artinya berdakwah bersama dengan kaumnya. 950 tahun. Adapun umurnya lebih dari itu. Imam Qatadah mengatakan Nabi Nuh alaihissalam itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu umurnya sudah 350 tahun. Jadi dari lahir sampai 350 tahun itu belum jadi nabi dan rasul. Di usia 350 tahun baru diangkat jadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad 40 tahun. Nabi Nuh 350 tahun. Setelah itu baru Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Jadi 350 ditambah 950 sama dengan 1300 tahun, Pak. Itu belum meninggal. Terjadi badai, hujan deras, Allah keluarkan air dari bumi, lalu menenggelamkan 2/3 bumi ini. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam berlayar dengan bahteranya mendarat di Bukit Judi namanya. Ya. Setelah itu masih hidup lagi tuh Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama? 350 tahun lagi. Berarti total usia beliau sekitar 1650 tahun. Kira-kira ada yang mau hidup selama itu, Pak? Jangankan 1000-an tahun ya. 200 tahun, 150 tahun aja udah nggak asik, Pak. Kenapa? Sendirian, teman-teman kita udah pada meninggal, ya gak? Ngobrolnya udah kagak asik itu. Kongkon udah kagak masuk dah. Bapak-bapak aja mohon maaf, yang tahun 40, tahun 30, tahun 50 kelahirannya, sekarang itu ngobrolnya udah nggak nyambung sama anak-anak sekarang tuh. Zaman kakek, zaman nenek dulu itu mainnya gundu, mainnya gasing, mainnya congklak. Anak sekarang apaan itu congklak? Kecengklak tahu saya. Anak zaman sekarang ngobrolnya Pak, Mobile Legend. Kita yang tua-tua agak ngerti, Pak. Udah kagak nyambung. Jadi kalau umur kepanjangan juga nggak enak, Pak. Sendirian ya, teman-temannya udah pada nggak ada. Jadi umur-umur umat Nabi terdahulu panjang-panjang, seperti postur tubuhnya yang tinggi-tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kaum Ad. Kaum Ad itu kaum nabinya siapa tuh? Kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam. Kata Allah dalam surat Al-Fajr itu Irama dzatil imad. Kaum Ad itu adalah penduduk Iram dzatil imad. Di antara maknanya itu yang memiliki pancang-pancang, tiang-tiang yang tinggi. Kata Imam Qatadah sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, Dzatul Imad itu bukan hanya memiliki pancang atau tiang yang tinggi bangunannya, tapi memang postur tubuhnya tinggi-tinggi. Berapa tingginya? Kata beliau isna asyara zira'an, 12 hasta. 12 hasta itu berapa, Ustaz? Satu hasta itu sekitar setengah meter, karena dia satu tangan orang dewasa, laki-laki. Berarti sekitar setengah meter. Kalau 12 hasta berarti 6 meter. Ini berapa nih? Segini tuh ya. Makanya wajar. Karena mereka postur tubuhnya tinggi-tinggi, maka rumahnya pun pasti tinggi-tinggi. Kalau rumahnya pendek-pendek kejedot, masuknya susah kan. Jadi bangunan itu tinggi-tinggi. Karena memang postur tubuhnya tinggi-tinggi. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi salam itu tingginya adalah situna dzira'an, 60 hasta. Berarti berapa meter tuh? 30-an meter, Pak. Masjid kita ini puncak atasnya itu Nabi Adam cuma duduk doang di situ tuh. 15 meter paling nggak sampai kali ya. 30 meter. Dinosaurus itu paling tinggi sekitar 15 sampai 17 meter. Itu sepinggangnya Nabi Adam alaihissalam.
Jadi kalau benar dinosaurus ada di zaman Nabi Adam itu kayak kambing aja itu. Karena Nabi Adam pun tinggi-tinggi. Ustaz, apakah kita benar keturunan Nabi Adam? Benar. Lalu kenapa Nabi Adam alaihissalam tingginya 30 meter, kita cuma 1,5 meter, 2 meter? Ada sih, tapi bisa dihitung dengan jari sedunia ini. Sisanya 1,5, 1,3, 1,2, bahkan banyak yang semampai. Semeter pun tak sampai. Kenapa kita bisa pendek-pendek? Wallahu a'lam. Ya, boleh jadi faktor makanan. Ya, Nabi Adam mungkin makannya berbeda dengan kita. Kita mungkin kebanyakan makannya teri, jengkol, pete, ya pendek-pendek jadinya ya. Atau memang itulah qadarullah, itulah sunnatullah. Semakin kesini manusia semakin menyusut, semakin pendek. Kalau sekarang kita Pak gede-gede semua nih, 30 meter, 20 meter, nggak muat ini kota Jakarta. Berapa jumlah penduduknya Jakarta itu? Tergantung siang apa malam katanya. Kalau siang lebih banyak daripada malam hari. Malam hari itu sekitar berapa? 12 juta atau berapa? Banyak ya. Itu kalau tinggi-tinggi semua nggak muat, nggak kebagian kita tempat. Maka semakin kesini qadarullah begitu. Nah, jadi umat-umat terdahulu itu tinggi besar postur tubuhnya dan panjang-panjang usianya. Lalu kata Allah kepada Nabi Muhammad, itu umat-umat terdahulu mereka panjang-panjang umurnya itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mohon maaf 80 tahun Bapak Ibu. Itu untuk ibadah tok. 80 tahun. Umurnya lebih, mungkin umurnya 500 tahun, 80 tahun tok buat ibadah. Itu nggak pernah istirahat, nggak ada istilah ngaso kecuali makan, tidur, buang hajat. Selebihnya ibadah terus kepada Allah. Ada yang 100 tahun ibadah terus. Ada yang 500 tahun ibadah tok. Ada yang 1000 tahun ibadah semuanya itu. 1000 tahun. Nggak berhenti-berhenti ibadah terus. Subhanallah. Maka faka'annahu taqasara a'mara ummati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam insecure. Apa insecure? Bahasa anak milenial. Bahasa kitanya apa insecure ya? Minder. Merasa, ya Allah, kalau umat terdahulu 80 tahun mereka ibadah, 100 tahun mereka ibadah, bahkan 500 atau 1000 tahun mereka habiskan untuk ibadah menyembahmu ya Allah. Sementara umat saya ada yang nyampe umurnya 80 tahun aja udah syukur. Udah alhamdulillah ya Allah, hidup sampai 80 tahun itu udah alhamdulillah banget. Dari 80 tahun kira-kira berapa tahun yang kita habiskan buat ibadah? Ada orang setahun ibadah terus? Kayaknya sih kagak deh ya. Boro-boro setahun Pak, sebulan aja sebulan, bulan Ramadan nih sebulan, itu baru hari ke-18 sudah banyak yang pada muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita, tahu-tahu udah hilang aja dari masjid. Perasaan 2 hari masih ada, hari ketiga kemana sih orang itu? Udah kagak ada, kagak sanggup, kagak nahan sebulan ibadah. Jangankan sebulan, 10 hari nggak sanggup. Nggak usah 10 hari, malamnya doang dah 10 tuh terakhir. Itu pun banyak yang pada ngilang tuh. 3 hari, 5 hari juga masih gak kuat. Bahkan kadang-kadang taraweh aja Pak, nggak sanggup itu. Diem-diem bareng imam sampai kelar imam itu witir nggak sanggup. Begitu selesai taraweh, pulang witir gue udah bisa, cuma 3. Pulang dia Pak. Diam bareng imam sampai kelar witir nggak sanggup banyak Pak. Banyak yang pada pulang ke rumah itu. Padahal sudah dimotivasi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat bersama imam taraweh itu mau yang 11 kek, mau yang 23 kek, mau yang 46 kek, terserah mau berapa aja itu. Hatta yang sarif, sampai imam kelar. Jadi dia belum pulang kecuali imam sudah kelar. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu qiyamul lailatin. Dicatat pahalanya itu sama seperti dia satu malam itu sholat terus sampai waktu subuh.
Jadi kalau kita tarawehnya bareng imam sampai kelar Bapak Ibu, itu pulang ke rumah biar kata langsung ngorok, bangun-bangun sahur jam 4:04 tuh udah mepet banget tuh. Buru-buru kita makan, begitu selesai makan baru minum, lek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah udah sempat minum. Sempat lagi tahajud, boro-boro. Mandi juga kagak subuh tuh. Kagak sempat waktunya Pak, udah mepet. Meskipun begitu, catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam itu dia sholat. Subhanallah. Semalam itu sholat kita dicatatnya tuh. Jadi tadi malam lah ya. Tadi malam kalau kita taraweh bersama imam sampai kelar dengan witirnya bersama dengan imam, tadi malam kita dicatat sedang sholat. Subhanallah. Satu malam full. Tapi itu aja banyak yang nggak kuat. Saya mau pulang Ustaz. Kenapa pulang? Mau tahajud ntar malam. Silahkan tahajud. Ya kan mau ditutup pakai witir. Nggak usah tutup pakai witir. Witirnya biar kita bareng sama imam. Supaya apa? Supaya dapat hadis tadi kata Rasulullah. Dicatat satu malam full sholat. Meskipun tidak sholat. Kalau kita tahajud. Berapa sih Pak sanggupnya kita tahajud malam-malam? Ada yang sanggup tahajud sendirian 1 jam? Boro-boro sejam. Setengah jam aja udah bingung. Surat apa lagi yang dibaca ini ya? Stok hafalannya terbatas. Itu lagi. Masa kulhu lagi setengah jam. Paling berapa rakaat? 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat paling banyak. 15 menit, setengah jam udah paling banyak. Jadi kalau kita tahajud dari jam 3 sampai setengah 4, selesai witir, selesai taraweh tadi itu jam 8.30, setengah 9, berarti dari setengah 9, jam 9 ke setengah 10, ke jam 10, 11 terus sampai setengah 4 tidak dihitung sholat. Kalau kita tidak witir bareng imam tuh. Tapi kalau kita witir bareng imam, biar kata pulang, tidur setelah itu, bangun tahajud antara selesai dari taraweh di sini, ketemu tahajud dicatatnya salat. Subhanallah. Tuh luar biasa tuh. Kecuali malamnya begadang. Begadangnya main gaple, nah itu enggak. Balak 6, nah itu enggak. Tapi kalau dia tidak melakukan maksiat, malam itu insya Allah tercatat sedang sholat. Itu paling banyak kita ibadahnya tuh. Ada sih yang i'tikaf 10 malam ada, tapi kan nggak banyak. Yang 5 malam i'tikaf ada, tapi juga nggak banyak. Maka kata Rasulullah SAW, ya Allah, umat saya jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu kalah ya Allah. Nggak ada apa-apanya ibadah umat saya ya Allah. Bagaimana mungkin umat saya akan bisa menyaingi umat-umat terdahulu masuk ke dalam surgamu. Sementara umur mereka pendek, ibadahnya sedikit. Subhanallah. Lalu apa kata Allah? Fa'atahullahu lailatul qadri. Mana dia? Fa'atahullahu lailatul qadri khairan min alfi syahr. Lalu Allah sebagai bentuk cinta dan sayangnya kepada Nabi Muhammad dan kita umatnya, Allah memberikan satu malam yang dimanfaatkan malam itu. Kalau kita tunaikan ibadah di malam itu, maka dia nilainya khairan min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Allah tahu banget Pak, kita ini ibadahnya sedikit-sedikit. Ibadahnya rada ogah-ogahan, rada awang-awangan, rada malas-malesan. Tapi meski begitu Allah ini baik banget sama kita nih. Ya udahlah, kalau ibadahnya emang sedikit, usianya juga pendek, dikasih satu malam, bonusnya gede banget. Kalau kita ibadah di situ lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Semalam saja, nggak usah sebulan, nggak usah 10 malam, satu malam saja kalau kita manfaatkan dengan baik, itu sudah bisa menyamai bahkan melebihi mereka yang 80 tahun tok dipakai untuk ibadah. Subhanallah. Jadi kalau kita satu saja Pak dapat Lailatul Qadar, sudah sama tuh dengan yang ibadah 80 tahun. Kita udah berapa kali ketemu Ramadan? Masing-masing tergantung umurnya ya.
Kalau umurnya 30 tahun berarti ya udah 20 kali. 30 kali Ustaz, kan 30 tahun. Ya masa dari bocah sampai 10 tahun mah hitungannya masih anak-anak. Masih belum ngerti dah ya, masih suka larian ke sono kemari tuh. Tapi kalau sudah di atas itu, itu sudah mulai agak ngerti lah ikut sholat. Jadi kalau kita 30 tahun udah 20 kali tuh. Kalau sekali saja sudah 80 tahun, berarti kalau 10 kali 800 tahun, Pak. 20 kali sudah 1600 tahun kita ibadahnya. Sudah melebihi umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang tadi berapa umurnya katanya? 1650 tahun. Kita 20 kali ketemu Ramadan, nilainya sudah sama dengan ibadah yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah 30 kali ketemu Ramadan, 40 kali, 50 kali ketemu Ramadan, berarti sudah melampaui rata-rata, bahkan kebanyakan umur umat-umat terdahulu. Maka pantas kata Rasulullah SAW, ya Allah, perkenankanlah permohonanku bahwa besok hari kiamat yang menjadi mayoritas penghuni surga adalah umatku. Kata Allah, iya. Umurnya pendek, postur tubuhnya juga kecil-kecil, pendek-pendek, ibadahnya sedikit-sedikit, tapi mayoritas di surga, Pak. Kurang baik apa coba Allah sama kita? Kita ini kalau ada orang, Pak, baik banget, Ibu, ada orang baik banget sama kita, itu rasanya mau jahat sama dia malu kita. Ini orang udah baik banget, tiba-tiba kita jahat sama dia, itu kayaknya orang bukan lagi kurang ajar, itu nggak punya ajaran. Kalau kurang ajar kan dia ada ajaran tapi kurang, Pak. Ini nggak ada sama sekali nih, nggak ada ajaran itu orang. Ini kita ke Allah nih, Allah nih baik banget ini. Disediakan 1 bulan Ramadan, dilipat gandakan pahala kita. Bahkan ada 1 malam saja. Nggak sanggup 1 bulan, silahkan 10 hari. Nggak sanggup 10 hari, 5 hari saja. Nggak sanggup 5 hari, 1 malam aja. Itu udah cukup modal kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada yang nggak mau juga, itu kebangetan. Masya Allah. Luar biasanya. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa Lailatul Qadar ini adalah khususiyah, kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang banget makanya kalau kita sampai nggak dapat Lailatul Qadar. Baik. Surat Al-Qadar ini jumlahnya ada 5 ayat. Persis seperti jumlah malam ganjil yang ada di 10 terakhir Ramadan. Kan kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Kata Rasulullah, taharrau, cari dengan teliti. Kalau orang Betawi terjemahannya tuturin. Nuturin sama nyariin beda. Bapak lagi ngapain, Pak? Ini lagi nyariin anak saya, kemana sih mainnya? Itu nyariin namanya. Kalau Ibu ngapain, Bu? Ini lagi nunturin anting, di mana jatuhnya ya? Penuh ketelitian, jangan sampai terlewat, jangan sampai nggak ketemu. Itu taharrau tuh. Jadi bukan ibahasu. Ibahasu artinya cari juga, Pak. Tapi kalau taharrau, cari dengan sangat teliti, cari dengan penuh kesungguhan dan keseriusan, jangan sampai kelewat. Nah, itu taharrau. Di mana? Fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Cari di hari atau malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada berapa malam-malam ganjil? Ada malam ke-21, ke-23, 25, 27, 29. Berapa jumlahnya? 5. Persis seperti jumlah ayat di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Persis tuh 5. Kok bisa sama gitu, Ustaz? Ya bisa lah, orang Allah yang ngasih. Orang Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini. Jadi silakan cari di malam-malam ganjil. Syukur-syukur
bisa dari awal. Yang afdal itu dari awal, Pak. Dari awal Ramadan terus sampai selesai malam terakhir. Itu yang afdal. Itu pasti dapat Lailatul Qadar. Ustaz, kalau yang pensiun mungkin bisa Ustaz begitu dari awal. Kami masih kerja. Berat Ustaz, nggak sanggup 30 malam. Nggak sanggup. Ya udah 10 malam aja. Dari malam, ntar malam apa besok? Ntar malam berarti ya. Ntar malam nih. Dari ntar malam sampai takbiran tuh. Silakan kejar. Masih belum libur Ustaz, belum cuti. Apalagi sekarang mah kagak ada mudik. Jadi kagak ada cuti bersama, liburnya sebentar. Terus nggak sanggup Ustaz, nggak sanggup. Kejar di 5 malam. Malam kedua 1 saja, malam kedua 2 nggak usah. Malam kedua 3 datang lagi. Malam kedua 4 nggak usah. 25 begitu seterusnya sampai malam ke 29. Masih nggak sanggup Ustaz. 5 malam juga masih susah. Sampean ngapain sih? Susah banget. 5 malam doang. Masalahnya saya Ustaz jualan. Lagi pandemi begini sepi Ustaz. Tapi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan rame banget itu pasar. Kalau saya tinggalin sayang banget Ustaz. Masya Allah. Nggak sanggup 5 malam, nggak sanggup. 3 malam bagaimana? Kalau 3 malam berarti 25, 27, 29. Ustaz masih nggak sanggup 3 malam. Kayaknya sayang banget, ruginya banyak banget. Semalam. Kalau semalam kata para ulama maka kejar 27. Saya sanggupnya cuma semalam doang Ustaz. Yang lain nggak sanggup benar-benar. Semalam doang. Kejar 27. Semalam nggak bisa juga. Oh itu kebangetan dah. Seberapa lagi coba? Berapa sih keuntungan yang kita dapat dari jualan itu semalam? Kalau kita tinggalkan berapa kerugiannya? 10 juta? 50 juta? 100 juta? Kalau itu kita tinggalkan karena Allah, Allah pasti ganti. Benar nggak Bapak Ibu? Pasti ganti. 100 juta mah kecil buat Allah. Dunia dengan segala isinya itu punyanya Allah. Kalau Allah mau kasih, kasih. Ini kita kebanyakan berat mengorbankan dunia kita untuk Allah. Tapi pengen diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ini gimana ceritanya? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, korbankan sedikit waktu kita untuk Allah. Maka Allah akan berikan dunia ini untuk kita. Rasulullah dan para sahabat itu adalah para penggembala kambing. Penggembala unta. Nggak pernah ada sejarahnya peradaban tumbuh di tanah kering kerontang yang gersang di Jazirah Arab. Nggak ada sejarahnya. Mesir ada. Yunani punya sejarah. Persia, Romawi punya sejarah peradaban yang luar biasa gemilang. Arab nggak ada. Tapi begitu Islam datang, Romawi ketar-ketir. Tentara Persia bertekuk lutut. Peradaban Yunani porak-poranda. Semua peradaban-peradaban dunia habis bertekuk lutut di bawah kekuasaan Islam. Padahal mereka tentara yang sudah memiliki kesiapan perang yang luar biasa. Terlatih tentara mereka. Umat Islam bukan tentara terlatih. Senjatanya aja modal sukarelawan. Ada yang nyumbang pacul ya pacul. Ngasih parang ya parang. Sama seperti kita dulu Indonesia. Merdeka kita dengan bambu runcing. Kok bisa bambu runcing mengalahkan bedil? Zaman itu mah bedil namanya ya. Kok bisa bambu runcing mengalahkan meriam? Bukan bambu runcingnya, tapi Allah yang kasih kita itu. Makanya kan dalam preambul UUD kita jelas sekali itu. Atas berkat rahmat Allah. Kalau bukan karena itu, nggak bakal bisa kita merdeka. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin Jazirah Arab yang diisi oleh orang-orang penggembala, orang-orang yang hidupnya di padang pasir bisa menguasai dunia, nggak mungkin. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Allah yang kasih. Kenapa Allah kasih kepada mereka? Karena mereka dulu rela mengorbankan 10 hari terakhirnya untuk Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf di 10 hari terakhir. Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir udah ditinggalkan semuanya. Luar biasa. Bahkan salafus saleh itu ada dikisahkan mereka 11 bulan kerja tuh Pak, ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Oh, banyak sekali nabung. Begitu masuk bulan Ramadan dia berhenti, tinggalkan semua bisnisnya, tinggalkan semua pekerjaannya. Tok ibadah 30 hari buat Allah.
Uang yang sudah dikumpulkan selama 11 bulan, di bulan Ramadan itu disodakokan, diinfakkan, dikeluarkan zakatnya terus. Begitu hari 29 habis, nggak punya duit. Lebaran nggak punya duit sudah. Subhanallah. Kalau kita kebalikannya Pak, Ramadan sampai ditinggal, nyari duit, ngabisinnya Lebaran. Padahal yang pahala gede berinfak sekarang ini, bukan Lebaran. Sekarang ini 10 hari terakhir, oh dilipat gandakan luar biasa. Sekarang mestinya kita habisin tuh, jor-joran tuh, bukan ngumpulin duit terus. Lebaran baru dikasih 2.000 Ustaz cuma buat ponakan cucu. 2.000 pun kalau kita berikannya di Ramadan, apalagi bertepatan dengan Lailatul Qadar, 2.000 yang kita masukin ke kotak. Tapi saran saya jangan yang koin Pak, klontang. 2.000 tuh malu. Yang Lebaran ditutupin biar nggak kelihatan. Meskipun cuma 2.000 perak, tapi kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu terhitungnya sama dengan selama 80 tahun kita infak terus. 2.000 terus sampai 80 tahun. 2.000 kali 80 tahun, banyak itu hitungannya. Cukuplah insya Allah untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita sulit mendapatkan dunia? Jangan-jangan kita itu ogah, malas, berat mengorbankan dunia kita untuk Allah. Maka Allah tidak memberikan dunia ini. Kalau kita sudah menyerahkan dunia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengorbankan separuh waktu kita, nggak usah banyak-banyak, 5 malam saja, maka dunia ini akan dimudahkan oleh Allah untuk kita. Pasti itu. Kecil dunia ini buat Allah. Tapi kalau kita masih merasa berat, maka kita masih hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka justru semakin sulit kita mendapatkan dunia ini. Nauzubillah min dzalik. Ustaz, apakah hanya di malam ganjil? Bisa juga di malam yang genap. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, bisa saja Lailatul Qadar terjadi di malam yang genap. Ustaz, saya kebetulan banget pas malam-malam ganjil justru tugas kantor. Malam-malam genap baru cuti Ustaz. Baru bisa tuh. Gimana? Boleh. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, boleh jadi tidak di malam yang ganjil tapi adanya di malam yang genap. Boleh. Tapi yang antep dan afdal lagi itu yang ganjilnya juga kita kerjakan, di malam genapnya juga kita cari. Nah, itu yang afdal. Baik. Lailatul Qadar itu berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun 2 fase. Fase pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini turun langsung 30 juz tuh. Itulah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz Al-Quran ke Baitul Izzah di langit dunia sebanyak 30 juz sekaligus. Baru dari langit dunia ke Nabi kita Muhammad SAW diturunkan secara munajjaman, secara bertahap. Nah, jadi 2 fase. Pertama dari sini turun sampai ke langit dunia di Baitul Izzah, itu disebut dengan Lailatul Qadar. Lalu dari Baitul Izzah di langit dunia turun ke baginda sallallahu alaihi wasallam, itu turunnya secara bertahap. Selama berapa lama itu? Selama sekitar kurun waktu 23 tahun. Start dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, diakhiri surat Al-Baqarah ayat 281. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi ayat terakhir turun itu adalah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nah, itu ayat terakhir turun. Setelah itu udah nggak ada lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari setelahnya kemudian meninggal. Nah, yang turun sejak kali pertama sampai sebelum Rasul hijrah, nah itu disebut namanya periode Makkiyah. Kalau turunnya setelah Rasul hijrah itu disebut dengan Madaniyah. Di sini 13 tahun, di sini 10 tahun, totalnya ada 23 tahun. Karenanya beda. Ketika Allah menjelaskan Lailatul Qadar itu pakainya anzala. Ketika turun dari langit ke dunia Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW itu pakainya nazzala. Kata Imam Qurtubi, anzala dengan nazzala itu berbeda. Kalau anzala sekali turun, sekali terus, sekaligus. Kalau nazzala itu turunnya berkali-kali. Nah, jadi berkali-kali. Yang pertama anzala nih di surat Al-Qadar ayat 1
dan juga surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi anzala sekaligus. Sementara di sini wa Qur'anan faraqnahu di surat Al-Isra ayat 106. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Berarti menunjukkan turunnya berkali-kali. Ya. Itu bedanya. Jadi Lailatul Qadar yang di sini itu bukan lagi Lailatul Qadar. Yang nuzulul Quran yang mana, Ustaz? Yang nuzulul Quran itu yang sini nih. Dari langit dunia pertama kali turun ke baginda sallallahu alaihi wasallam yang 5 ayat ini, itulah yang dianggap sebagai nuzulul Quran. Turun pertama kali ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? Ada 2. Yang pertama mengatakan begitu turun 30 juz ke langit dunia, langsung malam itu juga diturunkan ke baginda sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat. Surat Al-Alaq. Ada lagi yang mengatakan beda tahun. Ini malam Ramadan di tahun sebelumnya, beberapa tahun berikutnya baru diturunkan sebanyak 5 ayat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menurut beberapa ulama terjadi ketika terjadinya perang Badar. Berdasarkan firman Allah, yaumal taqal jam'an. Pada hari di mana 2 pasukan bertemu, yaitu perang Badar. Perang Badar terjadi tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Itulah kemudian yang dipilih oleh sebagian ulama, nuzulul Quran adalah pada tanggal 17 Ramadan. Jadi nuzulul Quran dan Lailatul Qadar 2 hal yang berbeda. Gitu. Taib. Kita mau ke Al-Qadar. Kenapa malam itu dinamakan Lailatul Qadar? Lailah itu artinya malam, Al-Qadar diambil dari kata qadara. Secara bahasa, kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, itu paling tidak ada 3 makna. Yang pertama, Al-Qadar bermakna asyaraf, artinya kemuliaan. Malam itu disebut Lailatul Qadar karena malam itu begitu mulia, sangat mulia. Dalam bahasa Arab, kemuliaan itu disebut dengan takdir. Jadi kalau kita ngadain training, pelatihan itu kan suka dapat piagam tuh, piagam penghargaan. Itu dalam bahasa Arab ditulisnya syahadatut takdir. Ya, piagam penghargaan. Yang kedua, kata Ibnul Jauzi, Al-Qadar bermakna sempit, dhayiq. Seperti dalam banyak ayat misalnya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah membuka, melapangkan, membentangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkannya. Nah, ini dalam surat At-Talaq misalnya ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang suami yang penghasilannya besar, yang gajinya gede, memberikan nafkah kepada istrinya dengan nafkah yang banyak juga. Oh, ini ibu-ibu senang banget dengarnya ayat ini nih. Jadi pulang ke rumah langsung ngomong ke suaminya, Pak, Bapak nggak ngaji sih di masjid tadi. Kata Ustadz ternyata liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Bapak gajinya gede, penghasilannya banyak, kasih ke mama harusnya yang banyak. Nah, gitu. Tapi cukup sampai situ, Ibu. Jangan dikasih lihat ayatnya. Nanti dibaca terusannya. Terusannya ada lagi. Wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Tapi bagi suami-suami yang penghasilannya cekak. Cekak itu apa? Ngepas, ngepres. Jalan-jalan ke mall, mau beli baju apa mau makan? Beli baju dulu deh, habis itu kita makan. Oh, pilih salah satu aja, Mah. Kok begitu? Kalau mau makan berarti nggak beli baju. Kalau beli baju berarti nggak makan. Kok begitu? Ngepas. Bagi siapa yang cekak, ngepas, maka falyunfiq mimma atahullah. Ya, sesuai dengan ya kesanggupannya. Nah, yang itu jangan dikasih tahu Bu ke suaminya. Tapi bapak-bapak, nah itu jadi senjata. Mama kok dikasih cuma segini, Pak? Mana yang lain? Ini nggak cukup nih, Pak. Nah, langsung Bapak bilang, "Wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah." Bagi mereka-mereka yang sanggupnya cuma segitu, ya segitu aja udah ngasihnya. Kira-kira begitu terjemahnya.
Jadi apa kata Allah? Qudira alaihi rizquh, disempitkan, dibatasi rizkinya. Sehingga Lailatul Qadar, kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena pada malam itu sempit. Bumi di malam itu sempit, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Sempit dengan apa? Sempit bukan dengan pasar malam, bukan dengan pasar senggol, meskipun emang sempit sih di situ. Tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sempitnya bumi ini diisi oleh para malaikat. Jadi malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Malaikat turun, tanazzal. Tanazzal itu dengan jumlah yang banyak. Atas ulama turun ke bumi. Subhanallah. Berapa banyaknya? Kata Abu Hurairah, banyaknya malaikat yang turun malam itu, Bapak Ibu rahmatullahi Allah, itu sejumlah kerikil atau butiran pasir yang ada di seluruh pantai yang ada di atas muka bumi. Subhanallah. Banyak apa sedikit itu? Coba dah Bapak Ibu berangkat ke Ancol tuh, hitung coba tuh. Ada berapa tuh butiran pasir yang ada di sana? Belum kelar kita ngitung, umur kita udah kelar itu, Pak. Ini kata Abu Hurairah, semua butiran pasir yang ada di atas muka bumi ini, sejumlah itulah malaikat yang turun pada malam itu. Subhanallah. Banyak malaikat turun, berdesakan bumi ini, sempit bumi ini dengan malaikat yang begitu banyak. Ya kan aneh, Pak. Malaikat saja datang berbondong-bondong ke sini karena saking mulia dan penuh keberkahannya malam itu, tiba-tiba kita yang di sini molor. Kata malaikat, saya jauh-jauh dari langit ke-7 turun ke sini ingin mendapatkan keberkahan dan kemuliaan malam ini. Kenapa kamu tidur? Bangun, minta dan memohon ampun kepada Allah. Bangun, minta dan mohon kemuliaan kepada Allah. Bangun, minta dan mohon keberkahan di malam itu. Gitu. Ya, malah kita tidur ya. Ya Allah. Apalagi kalau kita baca itu, kata Allah, malaikat turunnya min kulli amr, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Beda ya, biizni dengan bi amri. Kalau bi amri rabbihim berarti Allah yang nyuruh. Kalau biizni, Allah yang ngasih izin. Kayak kita misalnya, Ustaz, alhamdulillah saya ini mau berangkat ke Surabaya. Oh, Surabaya Pak, ya ada apaan? Itu biasa ada tugas dari kantor. Berarti kantor yang nyuruh kita berangkat ke Surabaya. Mungkin kita sebenarnya nggak pengen ke Surabaya, pengennya ke Samarinda, pengennya ke Bandung. Tapi karena kantor nugasinya ke sana, ya mau gimana lagi? Nah, tapi kalau alhamdulillah Ustaz, akhirnya saya diizinin kantor bisa ke Surabaya. Beda ya, dengan disuruh kantor, dengan diizinin oleh kantor. Kalau diizinin berarti kita yang pengen berangkat. Kita ngajuin surat di ACC, diizinkan. Berarti malaikat turun ke bumi bukan Allah yang nyuruh, tapi mereka yang pingin turun ke sini, lalu Allah izinkan. Ya Allah, boleh nggak kami turun ke bumi? Malam itu penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, kami juga ingin mendapatkan kemuliaan dan keberkahannya. Karena para malaikat tidak dianugerahi kemampuan untuk membaca Al-Quran. Nggak bisa Pak, malaikat tuh nggak baca Quran. Jadi kalau Bapak malam-malam bangun tahajud, kok tiba-tiba ada orang baca Quran? Siapa nih? Itu jangan takut dulu Pak. Boleh jadi handphone bunyi kan? Ada setelan Al-Qurannya. Enggak Ustaz, sebuah handphone sudah saya periksa nggak ada. Nih kok ada yang ngaji Ustaz? Jangan-jangan malaikat. Malaikat tidak bisa ngaji. Jin mungkin. Berarti jin dong. Bisa jadi. Tapi malaikat tidak. Itu karenanya mereka turun berbondong-bondong ke bumi ini di Lailatul Qadar. Subhanallah. Bahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan bahasa kitanya udah pensiun lah ya. Karena beliau tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nabinya udah kelar. Meninggalnya Rasulullah sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Udah nggak ada. Meskipun sekarang banyak yang ngaku-ngaku jadi nabi, itu nabi palsu. Bahkan ada yang ngaku jadi Jibril katanya kan. Makin ngaku nabi kagak laku, ngaku Jibrilnya sekalian nggak laku, ditangkap sama polisi kita kan. Kalau kata Jadiduddin MZ, polisi kita luar biasa Pak. Jangankan teroris, jangankan maling, Jibril ditangkap. Keren banget dah. Yang terakhir, kenapa disebut Lailatul Qadar? Al-Qadar bermakna takdir, yaitu penetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum takdir itu terbagi 3. Ada takdir yang bersifat ijmali, global.
Ini bersifat menyeluruh, Pak. Seluruh alam jagat raya ini beserta isinya, sebelum Allah ciptakan, Allah sudah tentukan takdirnya. Semacam blueprint lah. Jadi kapan bumi ini akan hancur, kapan kiamat terjadi, itu sudah ada takdirnya, sudah jelas semuanya. Itu takdir ijmali namanya. Yang kedua namanya takdir fardi, bersifat individu nih. Masing-masing kita ada takdirnya, Pak. Berbeda sama-sama kita nih. Saya berbeda dengan bapak, bapak berbeda dengan istri bapak, dengan anak bapak, semuanya berbeda. Kapan kita diberikan takdir itu? Ketika kita berada di kandungan ibu kita di usia 40 hari ketiga atau 4 bulan, 120 hari. Dalam hadis arba'in itu Allah kirimkan malaikat lalu meniupkan ruh. Setelah itu Allah catat 4 hal. Yang pertama ajalnya. Nih si fulan ini dia akan mati di umur sekian. Umurnya cuma sampai sekian tahun doang. Yang kedua dicatat rizkinya. Nih si fulan sampai meninggal dia jatah rizkinya misalnya 2 triliun. Dia tidak akan mati sebelum 2 triliun itu Allah berikan kepadanya. Makanya mati itu disebut dengan wafat. Apa arti wafat? Sempurna. Apanya yang sempurna? Jatah rizkinya. Dia tidak akan mati kalau belum kelar itu jatah rizkinya dihabisin. Makanya saya termasuk orang yang tidak mau, Pak, membaca doa di waktu duha yang sering dilantunkan oleh saudara-saudara kita. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, turunkanlah. Jika dia masih ada di bumi, keluarkanlah. Jika dia jauh, dekatkanlah. Itu saya nggak mau. Karena apa? Karena itu artinya minta cepat mati. Kalau udah dicepetin rezeki kita, mau ngapain lagi hidup? Mati, Pak. Pantesan Ustaz, kemarin bapak saya habis duha pisan langsung mati. Boleh jadi karena dia minta dicepet-cepetin. Gimana dong Ustaz? Kalau saya sih lebih suka, ya Allah, jika rezeki itu masih di langit, turunkanlah dia sesuai dengan takdirmu. Kalau dia ada di bumi, keluarkan sesuai dengan takdirmu. Kalau dia masih jauh, dekatkan dengan sesuai takdirmu. Nah, itu lebih aman. Tapi kalau cepetan lu sini aja, sini dikasih brek, langsung mati dia. Yang ketiga dicatat takdir baiknya, dan yang keempat takdir buruknya. Nah, ini takdir individu. Yang terakhir adalah takdir sanawi namanya. Takdir periodik tahunan. Setiap tahun selalu direvisi, setiap tahun selalu dirinci. Itu yang Allah katakan di Lailatul Qadar ini sebagai fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu kami yufraqu, kata ahli tafsir itu artinya yufsal, kami rinci takdir untuk 1 tahun ke depan. Kata Ibnu Abbas, semua takdir kita 1 tahun ke depan, Lailatul Qadar itu adalah tempat merincinya. Besok tanggal 1 Syawal jam sekian kita akan dapat ini, jam sekiannya dapat ini, jam sekiannya ketemu dengan itu, tanggal 2-nya begini, begitu semua terus sampai Ramadannya akan datang. Ini kalau anak-anak milenial, mohon maaf, itu suka punya yang namanya resolusi. Kalau generasi kolonial mah kayaknya enggak lah ya. Yang milenial aja itu. Apa resolusi? Harapan, cita-cita. Kamu tahun 2022 apa maunya? Saya tahun 2022 insya Allah mudah-mudahan bisa lulus kuliah. Saya mau nikah. Saya mau kerja. Mudah-mudahan bisa diterima PNS. Saya mudah-mudahan bisa beli rumah. Saya mudah-mudahan bisa nikah lagi. Nah, misalnya. Bagi bapak-bapak yang mau lagi kan, kita mana tahu lah. Nah. Itu biasanya diucapkan kalau nggak Desember, Januari tuh. Padahal buat Muslim bukan Desember, Januari, tapi di Ramadan ini mestinya resolusi kita. Saya Ustadz tahun depan mau bisa beli rumah. Saya tahun depan mau selesai kuliah. Saya tahun depan mudah-mudahan dapat cucu. Mudah-mudahan tahun depan bisa ini, bisa itu. Itu ucapkan, panjatkan sebagai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, terutama di Lailatul Qadar. Agar apa? Agar mudah-mudahan pas begitu Lailatul Qadar, malaikat sedang nulis takdir kita 1 tahun ke depan berdasarkan perintah Allah. Lalu malaikat tanya, ya Allah, ini si fulan dia minta tahun ini supaya berangkat haji, gimana ya Allah? Kata Allah, oke, set ACC. Ya Allah, ini si fulan tahun ini dia berdoa supaya bisa beli rumah, kata Allah, oke. Nah. Ya Allah, nih tahun ini si fulan, ya Allah, dia ingin menikah, oke. Menikahnya menikah lagi apa udah nih? Nah, terserahlah itu ya. Oke aja pokoknya. Maka dia akan jadi takdir kita 1 tahun ke depan. Maka yang ingin hidupnya lebih baik secara materi,
secara keimanan, secara ketakwaan, minta kepada Allah. Bangun setiap malam, hidupkan 10 malam terakhir ini untuk bermunajat kepada Allah. Buat proposal kita, ajukan proposal kita sebanyak-banyaknya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ACC, dan itu akan menjadi takdir baik kita untuk 1 tahun ke depan. Maka kalau ada yang bilang, Ustaz, kenapa ya nasib saya dari tahun ke tahun begini-begini aja. Makanya kalau tidak mau begini-begini aja, bangun di 10 malam terakhir Ramadan, munajat kepada Allah, nangis, merengek kau minta kepada Allah sampai Allah kabulkan doa dan permintaan kita. Maka 1 tahun ke depan mudah-mudahan nasib kita berubah menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak ada yang terbaik melebihi kebaikan dari Allah berupa Allah hapuskan dosa dan kesalahan kita. Makanya ketika Aisyah bertanya, apa yang saya baca ya Rasul? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu yang kita inginkan. Baik, sampai sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika saya keliru, falyatafadhal mashkura. Oh, banyak juga nih. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada 2, Ustaz. Yang pertama, apakah kita bisa mengetahui ciri-ciri seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah seseorang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar memungkinkan untuk bisa melakukan maksiat, katakanlah korupsi? Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Yang pertama, mungkinkah kita merasakan atau mendapatkan tanda-tanda ketika mendapatkan Lailatul Qadar? Mungkin saja ada tandanya. Apa di antaranya? Yang pertama, kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dosa itu efeknya, Pak. Pertama, kata Rasulullah, maha kafi sadrika, bikin kita itu nggak tenang. Jadi orang kalau hidupnya gelisah, geradak geruduk, gerasak gerusuk, nggak tenang orangnya, bawaannya mau gelisah aja, itu tandanya dosa. Dosa membuat hati gelisah. Maka kalau kita dapat Lailatul Qadar, Allah bersihkan dosa kita, sehingga malam itu di antara tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan dan merasakan ketenangan yang begitu luar biasa di hatinya. Ustaz, mungkin saya tadi malam dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Hati saya senang, tenang, luar biasa Ustaz. Belum pernah saya merasakan setenang itu. Mungkin Bapak habis gajian, itu juga sih. Tapi kan bukan cuma tadi malam gajian Ustaz. Kemarin-kemarin juga. Ini tenang begitu luar biasa, damai, tentram hati saya. Itu boleh jadi tanda Lailatul Qadar. Yang kedua, Ustaz, biasanya saya bangun malam itu berat sekali. Tadi malam itu ibadah enteng sekali Ustaz. Semangat. Saya kalau hafalan saya banyak, 3 jam saya lakonin Ustaz. Cuma sayang aja hafalan saya sedikit, jadi cuma setengah jam. Tapi ringan sekali Ustaz. Ini juga tanda di antara kita mendapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dosa itu anqadha zahrok, kata Allah, memberatkan punggungmu. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, kalau kau tidak bisa bangun malam, berat untuk ibadah di siang hari dengan puasa dan lain sebagainya, tandanya dosamu begitu banyak. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, dibersihin dosa itu, ibadah jadi enteng, perasaan menjadi tenang. Itu paling gampang. Tapi mungkin juga ada orang tidak merasakan itu, tanda-tanda itu, tapi dia mendapatkan Lailatul Qadar ketika dia bangun, bisa saja. Kalau tanda-tanda alam bisa, diantaranya malam itu, tapi tidak bisa jadi patokan. Malam itu kata Rasulullah SAW atau kata para ulama, itu tidak terjadi angin yang kencang, wuz itu nggak ada. Kenapa? Karena malaikat saking banyaknya tadi, sehingga angin tiupnya sepoi-sepoi. Tidak ada hujan yang deras, tidak ada petir atau kilat. Tidak ada bintang yang jatuh, karena bintang yang jatuh itu setan sedang disambit. Lailatul Qadar saking banyaknya malaikat turun, nggak ada space untuk setan. Setan semuanya minggat dari bumi ini, Pak. Karena diisi oleh malaikat. Bahkan kata Imam Mujahid dalam At-Tashil, dikutip oleh Ibnu Juzai, itu pada malam itu tidak ada penyakit. Karena penyakit bagian dari tipu daya syaitan. Nggak ada penyakit malam itu, nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada bintang jatuh. Pagi harinya begitu keluar matahari, cahayanya agak redup karena malaikat banyak sedang naik ke angkasa. Tapi itu tidak bisa jadi patokan. Nggak bisa misalnya habis Isya, Pak tidur aja deh Pak. Kenapa mah? Tuh anginnya kenceng, nggak bakal Lailatul Qadar, jadi tidur aja dah. Nah itu nggak bisa. Itu barangkali Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua,
Mungkinkah seseorang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar berbuat dosa dan maksiat? Mungkin saja. Mungkin saja seseorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat kalau dia tidak istiqomah menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seseorang. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar dan Allah bantu kita untuk bisa istiqomah, ya, supaya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itu Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Mohon maaf yang dilarang. Izin saya kasih lihat dulu. Ini ada kabarnya spesial Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya saya singkat. Saya tanya, kapan turun Lailatul Qadar? Apakah sudah turun surat Iqra atau sebelumnya? Kemudian yang kedua, saya ya mungkin membaca Quran kurang memahami. Dalam Al-Quran itu ada nama surat Muhammad. Surat apa? Surat Muhammad. Surat Muhammad, ya. Dan Ahmad. Yang ingin saya tanya, kapan Nabi Muhammad itu disebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi, dan terhadap Nabi Isa dan Nabi lain itu alaihi salam. Nah, kira apa perbedaannya? Kira ada peristiwa apa? Di istilah kalau kita kuliah kita dapat sarjana, kasih TT. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Masya Allah. Luar biasa. Singkatnya segitu dah ya. Ini tadi kita katakan Lailatul Qadar itu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah. Ini sekaligus di satu waktu. Nah, itu Lailatul Qadar. Sementara dari samai dunia turun ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kurun waktu 23 tahun. Diawali dari surat Al-Alaq yang 5 ayat. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah turun Al-Alaq itu di malam yang sama dengan turunnya dari Baitul Ma'mur di Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau berbeda? Ini khilaf memang di antara ulama. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang Muhammad, ya. Yang kedua itu kan dalam Al-Quran itu disebut Muhammad. Ya. Muhammad. Tidak ada Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Tidak ada, betul. Kapan dimulainya kalimat salawat dan taslim? Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Nabinya siapa di sini? Nabi Muhammad. Ayat itu tidak kita temukan pada ayat dan surat yang lain yang berbicara Allah melakukan hal yang sama kepada nabi-nabi yang lain. Enggak ada. Jadi tidak ada Allah bersalawat buat Nabi Ibrahim, enggak ada. Nabi Isa, Nabi Musa, enggak ada. Yang lain itu cuma salamun, keselamatan. Sehingga nabi-nabi yang lain kita cukup bilang alaihi salam. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditambahkan sallallahu alaihi wasallam. Ada 2. Karena Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Hai kalian orang-orang yang merasa beriman, ayo juga bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak kira-kira. Allah alam bisawab. Ada 3 apa itu aja? 2 aja ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar memang tidak mungkin bahwa ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana secara matematis juga kita mengukur kita memang pendek secara matematis itu Allah yang tahu. Nah, seperti yang tadi dicontohkan Ustaz, bahwa umat-umat yang dulu ada sampai 80 tahun ibadah itu 80 tahun. Nah, bisakah kita selama sepanjang hayat kita ini dijadikan ibadah? Sebab kalau tidak salah saya menyimak dari Ustaz dari Kiai bahwa ibadah itu kan ada ibadah mahdhur dan ada ibadah mahdhur. Dan seperti juga tadi katakan bahwa kita menafkahkan anak istri itu juga merupakan perintah dari Allah juga, dan sekecil-kecilnya misalnya itu ibadah juga. Menyingkirkan duri dari jalanan itu juga merupakan ibadah yang kita niatkan. Nah oleh karena itu
bisakah kita sepanjang hidup selama 24 dijadikan ibadah? Karena kan itu surat perintah seperti juga dalam surat Al-Asr ya, bahwa pasti kita bisa lebih mestinya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, diperintahkan untuk beramal soleh. Nah, oleh karena itu bisakah kita seperti tadi mengatakan kalau kita kan ibadahnya sholat itu hanya apa? Sholat saja, waktu saja, kita bisakah sepanjang hayat kita dijadikan ibadah? Ya. Sedangkan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, betul. Jadi ibadah ada secara bahasa, ada secara istilah. Secara bahasa, ibadah itu adalah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al zahiratan kanat aw batinatan. Ibadah secara bahasa itu adalah mencakup semua aspek kehidupan kita, ucapan ataupun perbuatan selama dua kerangkanya. Apa itu? Ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Ngapain saja kita kalau dikejar cinta dan ridho Allah sudah ibadah. Apapun yang kita omongin kalau yang dikejar cinta dan ridho Allah itu sudah ibadah. Jadi secara bahasa itu semua sudah ibadah. Kita merem pun tidur, sampai kenapa tidur? Ana tidur supaya bisa bangun tahajud nanti malam demi mendapatkan ridho Allah. Tidur dia itu dapat pahala karena ibadah secara bahasa. Tapi secara istilah ibadah itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, itu disebut ibadah secara istilah. Nah, yang kita ceritakan tadi ibadah secara istilah. Jadi ada orang 80 tahun memang dia ibadah sesuai dengan Allah perintahkan. Kalau kita ada sholat, puasa yang seperti itu, yang kalau kita istilahnya ibadah mahdah gitu ya. Tapi bagaimana kita supaya sepanjang hidup kita ibadah? Maka semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan selalu yang kejar dua itu. Allah seneng nggak nih ya? Allah cinta nggak ya? Saya ngomong begini kira-kira Allah suka apa nggak ya? Kalau itu timbangannya Pak jadi ibadah. Ngomong saja jadi ibadah. Nah, ngerumpi mungkin nggak jadi ibadah. Kayaknya Allah sih nggak suka kalau ngerumpi ya. Apalagi ngerumpiin ustadz. Wah, dijelek-jelekin lagi nauzubillah min dzalik. Ya, jadi intinya bisa kita menjadikan sepanjang hidup kita itu menjadi nilai ibadah ketika timbangannya dua, ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak barangkali Allah alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja Ustaz yang saya tanyakan, mohon dijelaskan ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, apakah kita harus itikaf di dalam masjid atau boleh dilakukan di rumah masing-masing? Terima kasih. Ya. Pertama, Lailatul Qadar itu kata Allah salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu panjang sampai terbit fajar. Berarti dari maghrib sampai fajar itu terhitung Lailatul Qadar, Pak. Panjang sekali. Karena dia panjang waktunya, mudah-mudahan semua kita bisa dapat. Isya, sholat kita itu berjamaah di malam itu sudah terhitung sholat Isya di Lailatul Qadar. Taraweh kita sudah terhitung Lailatul Qadar. Baca Quran kita, tadarus kita sudah terhitung. Infak kita sudah terhitung. Ya. Tapi afdolnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW sambil i'tikaf. Itu afdolnya. Kalau nggak bisa i'tikaf di rumah juga bisa. Bisa Ustaz, saya kan di rumah juga bisa baca Quran. Di rumah juga saya bisa tahajud, qiyamul lail. Memang bisa dapat, tapi besaran nilainya kalah dengan mereka yang juga sholat tahajud tapi di masjid secara i'tikaf. Kita satu juz di rumah dengan yang mungkin setengah juz di masjid dengan i'tikaf, lebih gede yang ini Pak. Karena dia menggabungkan dua keutamaan, ibadah dan juga i'tikaf, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ibu-ibu, Ustaz gimana saya pengen dapat Lailatul Qadar? Dapat halangan Ustaz, gimana caranya? Kata Rasulullah, menyiapkan bekal atau sesuatu untuk orang melakukan kebaikan, pahalanya sama antara yang nyiapin dengan yang melakukan. Dulu ada sahabat yang tidak bisa ikut berperang, tapi dia bisa ngasih pacul, dia bisa ngasih unta, dia bisa ngasih kambing, pahalanya sama. Ibu-ibu yang berhalangan, udah bilang aja ke suaminya, Pak ke masjid, i'tikaf. Nanti sahurnya gimana? Mama yang nganterin. Buka puasanya mama yang nganterin. Meskipun ibu di rumah, pahalanya sama dengan suami yang i'tikaf di masjid. Tapi pastikan betul-betul i'tikafnya di masjid. Jangan pindah dia ke warung kopi. Ada yang nyariin itu di Parung itu nyari. Ada ibu-ibu pakai datang masjid. Ustaz katanya. Ada apa ibu? Nyari siapa? Nyari suami saya. Ada nggak di masjid?
Nggak ada suaminya, dicari-cari nggak ada. Emang laki-laki tuh nggak bener, kemana sih dia? Baru keluar dari kamar mandi. Oh bapak kemana aja? Ya nggak kemana-mana, di masjid. Alhamdulillah katanya. Pahalanya sama, insya Allah. Demikian Allah alam bisawab. Cukup mungkin? Wah ini spesial nih sampai 6:30 nih. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah bantu kita untuk bisa menunaikan ketaatan kita kepadanya dan kita dibantu oleh Allah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan Allah betul-betul pertemukan kita dengan Lailatul Qadar dengan memaksimalkan ketaatan kita kepadanya sehingga semua dosa-dosa kita mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan ini kita seperti bayi yang baru lahir, bersih dari noda dan kesalahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.